lokasi real estate dan bagaimana menganalisis tapak. Mungkin nanti kalian bisa membandingkan dengan brosur yang kalian kumpulkan dan tugas bagaimana tapak yang kalian kerjakan saat ini apakah sesuai dengan analisis tapak yang idealnya ada gitu di dalam sebuah penataan perumahan pemukiman. Nah, standar-standar itu ada di pemerintahan sebenarnya, namun mungkin kalian bisa nanti melihat apakah sejauh mana peraturan-peraturan itu diterapkan di perumahan yang sedang kalian kerjakan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan teorinya. Oke, lokasi real estate dan analisis tapak. Oke. Saya mengutip teori dari Lulus bahwa kualitas kehidupan yang berupa kenyamanan, keamanan suatu rumah itu sangat ditentukan oleh lokasinya. Dan daya tarik suatu lokasi itu ditentukan oleh dua hal, yaitu aksesibilitas dan lingkungan. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana sebenarnya lokasi yang sebenarnya yang baik itu? Nah, faktor-faktor lokasi perumahan, ini khusus kita bahas perumahan ya untuk real estate ini, itu ada beberapa poin. Yang pertama faktor fisik dasar. Seperti topografi, iklim, kondisi tanah, dan drainase. Kemudian fisik geografis, lokasi geografisnya yang strategis. Geografis ini biasanya di dalam pemetaan ya, lintang berapa, bujur berapa. Nah, di dalam konsep real estate, lokasi ini unik. Setiap lokasi ini unik dan tidak akan bisa diduplikasi. Sehingga sebenarnya ciri khas dari bisnis real estate adalah lokasi ini. Jadi bagaimana kalian bisa melihat sebuah lokasi itu punya potensi besar, di situ bisa dimanfaatkan menjadi nilai bisnis yang bisa dimanfaatkan tidak sekedar tidak berfungsi ya. Oke. Nah, poin ketiga faktor lokasi perumahan adalah ketersediaan prasarana dan sarana seperti jaringan jalan, utilitas umum, kemudian ketersediaan fasilitas kebutuhan seperti pasar, pendidikan, peribadatan, kesehatan, hiburan, dan pemerintahan. Faktor yang kelima adalah lingkungan, pencemaran air, pencemaran udara, apakah ada di lokasi sekitarnya, pencemaran suara, ini yang sering tidak disadari ya. Kemudian kenyamanan lingkungan, kebersihan dan kesehatan lingkungan, kepadatan bangunan dan penduduk dan krisis bencana alam. Beberapa minggu yang lalu kita Kota Medan menghadapi sebenarnya ketika kita mau membeli rumah pun ini harus disadari, apalagi kalau kalian sudah mempelajari real estate, jangan sampai salah membeli rumah. Ya, artinya malu-maluin lah kalau itu saja masih salah. Kadang tidak disadarin bahwa kita rumah atau lingkungan kita itu berada di posisi yang tidak aman dari banjir terutama ya, kemudian pencemaran lainnya. Kemudian terkadang kebutuhan kita dikalahkan oleh hal-hal yang lain sehingga keterjangkauan terhadap sarana prasarana atau kebutuhan-kebutuhan sosial budaya kita itu tergadaikan. Nah, jadi faktor-faktor ini perlu kita sadari apakah di perumahan kita, rumah atau perumahan yang akan kita rencanakan ini sudah cukup baik. Nah, bagaimana yang baik itu ada sebenarnya standar acuannya dan juga banyak penelitian yang membahas tentang itu. Nah, bicara kelayakan fisik dasar. Nah, lokasi perumahan itu harus mempunyai kondisi geologi tanah yang mendukung ya. Kalau kondisi tanah, ingat kasus likuifaksi di Pare ya, di Palu ya, Palu yang tanahnya menjadi lumpur tiba-tiba dan menggulung perumahan di atasnya. Itu contoh dari kondisi tidak menyadari bahaya kondisi geologis di lingkungannya.
sebenarnya ahli-ahlinya paham itu ada keanehan di tanah itu, namun eh, namanya apa ya, integritas yang tidak terjaga atau hanya memikirkan kepentingan. Akhirnya yang dikorbankan adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa di situ dalam kondisi bahaya. Nah, ini sebenarnya yang harus diperhatikan, dan kalian kalau nanti ingin terjun ke bisnis properti ini, baik sebagai pengusahanya ataupun karyawannya ataupun marketingnya, tetap menjaga, memperhatikan kondisi ini sehingga orang yang membeli memang benar-benar mendapatkan yang terbaik, kehidupan yang baik dan layak dia dapatkan karena setelah membeli ya. Kemudian, kawasan perumahan harus mempunyai tingkat kemantapan dan kestabilan tinggi, dan mempunyai tingkat kelerengan yang rendah. Jadi ada standar kemiringan ya. Ini saya ulang lagi di poin paling bawah. Jadi tanahnya juga juga tidak boleh terlalu terjal, ada standarnya dari 2 sampai 15%. Kemudian tidak berada di bawah permukaan air setempat. Nah, ini sering kita tidak sadarin, terutama pemukiman-pemukiman yang berada di sekitar sungai pada radius 1 kilo. Coba perhatikan apakah berada di bawah permukaan air atau tidak, sehingga potensi banjirnya bisa diminimalkan. Jadi kalau kalian membeli tanah, jangan sempat rugi ya. Namun ini juga jadi contoh kejadian dari banjir kemarin. Eh, Perumahan yang kemarin itu terendam cukup parah itu berada di bawah permukaan air. Jadi kondisinya perumahan itu dibendung ya, dibendung, sungainya dibendung atau kawasan rawa, atau sebenarnya daerah aliran sungai yang sebenarnya tidak boleh dibangun itu dibendung sehingga dia tertata cantik ya untuk perumahan. Namun sebenarnya tidak aman. Jadi pada saat-saat tertentu ada siklus banjir bandang, ya tidak bisa diselamatkan. Nah, mungkin tidak disadari oleh pemilik rumah yang membeli di situ karena siklusnya 10 tahunan, 15 tahun begitu ya. Nah, itu yang harus benar-benar sebagai ahli memikirkan hal tersebut. Jangan nanti desainnya justru mengambil korban nyawa. Kemudian keadaan tanah, topografi, drainase yang mempengaruhi penataan lokasi dan desain bangunan. Ya bisa jadi sih perumahan itu di posisi yang mendapatkan view yang bagus ya karena mungkin di lereng. Tapi tentu ada penanganan khusus untuk rumah-rumah seperti itu dan cenderung lebih baik dihindari. Kemudian fisik geografis, letak geografis lokasi seperti tadi yang saya katakan bahwa setiap tapak itu punya kelebihan dan keunikannya dan tidak bisa diciptakan lagi. Jadi bagaimana kita bisa menganalisa kekuatan dan kelemahan tapak tersebut untuk bisa dikelola. Apakah bisa menjadi perumahan atau yang lain atau memang harus dijaga lingkungannya seperti itu saja. Kemudian perencanaan terhadap kawasan dan sarana apa yang tersedia di sekitar area dan apakah sesuai dengan tata guna lahan di sana, dan tentu saja batas administrasi. Nah, ini yang sering di lapangan ya, batas administrasi terutama Medan dan Deli Serdang. Seringnya kita tidak bisa melihat batas administrasinya mana atau cenderung menganggap itu hal yang tidak penting. Namun sebenarnya akan bermasalah jika memang kita analisis lebih panjang. Misalnya ya, ada di sini yang tinggal di daerah ini, secara umum ya kita memilih atau konsumen akan memilih lokasi rumahnya itu yang pertama adalah yang memenuhi kebutuhan aktivitasnya seperti tempat bekerja, sekolah untuk anak-anak, atau dia pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan, kepolisian, dinas pemadam kebakaran, pengangkutan sampah dan transportasi umum ya. Walaupun punya kendaraan sendiri itu jadi pertimbangan. Nah,
Tentunya bagaimana kita bisa melihat potensi-potensi itu dan menampilkan ke ini ya, ke pembeli itu bisa jadi daya jual dari properti yang direncanakan. Namun untuk menganalisisnya kalian bisa melihat apakah sebuah lokasi itu berpotensi dan baik untuk lingkungan perumahan. Ini adalah standar dari SNI ya untuk radius fasilitas pendidikan. Ini bisa kalian lihat, ini jenis sarana taman kanak-kanak, radius pencapaiannya itu 500 meter. Nah, kalau di Medan seringnya taman kanak-kanak di anak-anaknya disekolahkan dengan posisi yang jauh ya, 2 kilo sehingga orang tuanya harus mengantarkan. Nah, itu akan berdampak pada energi yang dibutuhkan untuk mengantarkan si anak ke sekolah, belum lagi pengawasan si anak dalam jarak yang sejauh itu. Nah, kalau dia dalam radius 500 meter kan masih terjangkau ya. Nah, masih bisa diawasi oleh lingkungannya. Itu anak nyasar, kayaknya anak si ini ya begitu ya kalau dalam radius 500 meter. Tapi kalau sudah jarak jangkauan 2 kilo, keamanan atau pengawasan dari lingkungan juga rendah. Idealnya sih 500 meter dan ini bisa dilihat, coba lihat perumahan kalian seberapa jauh jaraknya dengan fasilitas taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, SMP, SMU, dan taman bacaan. Ini untuk fasilitas pendidikan. Jadi pemenuhan standar ini ada prosesnya ya. Jadi artinya ini adalah jarak yang ideal untuk sebuah kenyamanan. Jadi kalau ini terpenuhi di lokasi yang sedang kalian kerjakan, biasanya kualitas lingkungannya itu akan baik. Dan kalau kualitasnya lingkungannya itu baik, biasanya harga propertinya juga akan mengalami peningkatan yang baik pula. Kemudian ini untuk sarana kesehatan, kalian lihat fungsinya, kemudian radius pencapaiannya berapa kilometer ya, puskesmas, tempat praktek dokter, dan apotik. Kemudian ini pertokoan atau warungnya. Coba nanti kalian lihat tugas kalian itu dan coba dibuat kesimpulan sejauh mana jaraknya dari fungsi-fungsi tadi. Kemudian hal yang tidak kalah penting yang tadi sudah saya singgung mengenai lingkungan hidup. Seringnya adalah ketersediaan air bersih. Nah, banyak itu perumahan yang seringnya menghadapi PDAM yang mampat ya, airnya kecil gitu sehingga dia harus menyediakan pompa untuk mendapatkan air bersih ataupun membuat sumur ataupun kadang ya ngambil dari air sungai. Nah, ini penting dipikirkan ketika membangun perumahan, apalagi dengan skala perumahan yang sangat besar. Misalnya perumahannya sudah 300 unit, nah itu perlu dipikirkan khusus apakah jaringan PDAM-nya harus menyediakan unit sendiri di sana untuk memastikan kebutuhannya maksimal tersedia. Kemudian iklim ya, iklim bagaimana kelembapan, curah hujan rata-rata, musim, iklim mikro, dan kecepatan angin. Nah, ini perlu diingat tadi di geografi tadi bahwa setiap lokasi itu unik. Jadi, jangan samakan ketika di satu tempat kecepatan angin ini terutama ya sama curah hujan di satu tempat posisinya rata-rata dan disamakan di tempat lain. Itu harus kita pertimbangkan, terutama mempertimbangkan drainasenya supaya tidak terjadi banjir ya. Kemudian bencana alam seperti angin puyuh, gempa bumi, banjir, longsor. Nah, kalau di Medan ini yang sering kena ini kan masalah banjir atau angin puyuh ya. Karena kondisinya memang kita ada jenis angin bahorok ya yang sangat kencang ya. Jadi atap-atapnya juga tidak bisa dibuat yang terlalu ringan. Harus yang kuat mengikatnya. Kemudian dalam pemilihan tapak perumahan
Nah, ada kriteria yang juga harus dipertimbangkan.